mana? Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurjana. Di episode cerita sahabat kali ini, aku akan menceritakan banyak kisah dari tempatku. Sebuah desa kecil tempat aku tumbuh dan mengejar cita-citaku. Sebuah desa terpencil yang tidak jauh dari kota Jakarta. Aku akan menceritakan kisahku, mulai dari perjalananku ke sekolah, tentang guruku, dan juga orang-orang baik yang membuat perubahan di desaku. Rasa cinta yang besar membawanya mengabdi di sekolah pelosok negeri. Pak Oman, ialah guruku. Guru yang tidak hanya mendidikku, tapi juga adik kelas dan juga kakak kelasku. Ya, bisa dibilang Pak Oman adalah guru satu-satunya di sekolahku. Ini ruangan kelas 5-6. Karena SD cukup 3 ruangan, untuk sementara digabung-gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dipakai oleh SMA. Aku tidak begitu yakin sekolahku ini bisa dibilang terpencil atau tidak sih. Kalau dirasa-rasa kondisinya mungkin bisa dibilang terpencil, tapi kalau dilihat dari jarak, sekolahku tidak begitu jauh dari ibu kota Jakarta. Sebelum masuk desaku, kamu pun akan melewati pabrik yang modern. Bahkan kereta cepat Jakarta-Bandung melintasi desaku. Tapi berjalan lagi, tiba-tiba kamu berada di suatu tempat yang semua jauh dari kata maju. Dan kisah kecil yang kuceritakan hari ini akan membawa teman-teman melihat lebih dekat sebuah tempat terpelosok di kota Karawang. Sudah pagi teman, aku masih ngantuk sekali nih. Tapi aku harus bangun dan cepat berangkat ke sekolah, karena perjalananku ke sekolah jauh sekali. Yuk, temanin aku berangkat ke sekolah. Seragam sudah rapi, buku sudah masuk tas. Aku pun siap berangkat ke sekolah. Aku berangkat dulu ya, Mah. Doakan agar perjalanan dan belajarku di sekolah berjalan lancar. Jam masuk sekolahku memang tidak terlalu pagi, teman, yaitu pukul 8 pagi. Tapi 1 jam setengah sebelumnya aku harus sudah berangkat. Bukan karena takut terjebak macet, tapi lihatlah jalanan tanah ini harus aku lewati. Selain jarak yang jauh, aku juga harus melewati perbukitan. Karena itulah aku harus berangkat pagi-pagi sekali ke sekolah. Beginilah kondisi sepanjang perjalananku menuju sekolah, teman. Aku kalau ke sekolah lewat sawah, lewat hutan, terus lewatin rumah, lewatin jembatan. Pokoknya banyak, Kak. Mungkin teman-teman yang tinggal di pelosok sepertiku tahu bagaimana rasanya. Tapi teman-teman yang sekolah di kota, apakah kamu mau mencobanya? Sepanjang perjalananku, terkadang banyak hal yang aku temui, teman. Siti pernah kalau jalan jegat ular. Iya, ularnya lumayan segini. Siti sama teman-teman diam dulu nunggu ularnya udah lewat, baru ngelanjutin perjalanan. Apalagi kalau aku pulang terlalu sore, babi hutan terkadang muncul dan mengagetkanku. Untungnya aku tidak berangkat sekolah sendiri. Di tengah perjalanan, aku dan teman-teman janjian untuk bertemu. Itu mereka. Hei Romlah, Wulan, senangnya mereka masuk. Jadi aku tidak jalan sendirian deh. Kalau berjalan bersama seperti ini, akan jadi lebih seru. Karena kami selalu bertukar cerita dan bercanda untuk mengalihkan lelah.
Hari ini memang lumayan mendung, dan terkadang air hujan turun sedikit demi sedikit. Tanah yang tadinya kering bisa menjadi basah dan membuat jalanan licin. Tapi itu tidak menghalangi semangat kami untuk sekolah. Beda cerita kalau sudah hujan sejak semalam. Terkadang aku memilih untuk tidak berangkat karena akan berbahaya di perjalanan dan sekolah juga cukup memaklumi muridnya. Bagaimana menurut kamu? Kondisi seperti ini bisa dibilang pelosok tidak? Akhirnya kami sampai juga di sekolah. Walaupun sekolahku di dalam desa seperti ini, tapi kondisinya cukup bagus kan teman? Sekolah tempatku belajar ini sering disebut juga sekolah bayangan atau kelas jauh teman. Tujuan dari sekolah bayangan adalah untuk bisa menjangkau anak-anak di kawasan pedalaman seperti desaku ini. Soalnya cuma satu-satunya di kampung Siti di sini ya. Sekolah cuman ini dari dulu, dari kakak Siti. Kalau tidak ada sekolah bayangan, kami harus berjalan lebih jauh lagi untuk bisa ke sekolah. Kira-kira 15 km jarak antara sekolah induk dengan sekolah bayangan. Jauh kan teman? Sekolah induk kami adalah Sekolah Dasar Negeri Wanajaya 3. Jadi secara administrasi, aku dan teman-teman tercatat sebagai murid SDN Wanajaya 3. Jadi untuk ujian, sarana dan prasarana, sekolahku ini bisa dibilang digabung dengan sekolah induk. Sama seperti sekolah kamu, sekolahku ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan jumlah muridnya ada 83 anak. Tapi jumlah ruang kelasnya tidak sama dengan jumlah jenjang kelas. Jadi, kami harus berbagi ruang dengan kakak kelas atau adik kelas. Misalnya, kelas 1 dan kelas 2 digabung dalam satu ruangan. Anak-anak, pada hari ini kita belajar di luar kelas. Ya, sebagaimana biasa, dalam 1 minggu sekali kita belajar di luar kelas. Ya, untuk kita mengenal alam lingkungan kita, ya, di samping kita juga bisa mengisap udara segar lah, itu ya. Yeay, hari ini belajar di luar. Aku lebih senang belajar di luar daripada belajar di kelas. Bukan karena bosan, tapi kalau di luar kelas aku bisa lebih bebas bergerak. Materi untuk hari ini, kami ditugaskan untuk mencatat apa saja tumbuhan di sekitar kita yang bisa untuk dimakan. Yuk teman-teman, kita menyebar dan mencatat. Satu pohon apa ya? Emang ada? Bagaimana? Seru sekali kan ruang kelas tanpa batas kami. Tidak hanya berbagi ruang, kami juga harus berbagi guru. Anak-anak, Bapak tinggal dulu, Bapak mau ke SMP dulu. Kalian tugas kalian selesaikan dengan baik. Ya, tuliskan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nanti baru ke setorkan. Oke, terima kasih. Bisa dibilang Pak Oman adalah guru satu-satunya di sekolahku. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ditambah dengan jenjang SMP dan SMA. Semua kelas Pak Oman yang mengajar. Lelah sudah pasti ya teman. Harus berpindah dari satu kelas ke kelas yang lain. Tapi itulah bukti nyata pengabdian Pak Oman. Siti kalau lihat Pak Oman suka kasihan soalnya kan capek juga pulang balik ke kelas lain, ke kelas Siti, ke kelas 4, kelas 1 gitu Kak.
Makanya di sini kadang-kadang Kak Yudi relawan suka kesini, suka bantu-bantu Pak Oman. Ya, untungnya ada kakak relawan yang rutin datang ke sekolahku untuk membantu Pak Oman. Kalau di hari Senin sampai Jumat, ada 2 atau 3 kakak relawan yang datang untuk mengajari kami. Mereka akan mengajar kami seharian penuh. Kak Yudi salah satunya. Ya, juga Bapak mau terima kasih lah ya. Mohon maaf tidak bisa bantu apa-apa, hanya ucapan terima kasih sudah dari Taman Baca membantu Bapak di sini, dan juga mohon maaf bila mana ya waktu mengajar anak-anak di sini nakal-nakal ya, harus dimaklumi lah karena situasi dan kondisinya anak-anak itu prosok seperti inilah. Kalau soal semangat mah masih semangat sampai sekarang. Terus juga itu kita tambah semangat tadi karena lihat adik-adik itu sekarang belajar, alhamdulillah setelah 4 tahun ini Pak banyak sekali peningkatan. Terus kelas 2 dan 3 yang memang kita tahu dari awal ya Pak, dari 0, kelas 2 dan kelas 3 tuh memang alhamdulillah tuh baca tulisnya beda dengan kakak-kakak kelasnya gitu, karena mungkin mereka sudah dapat sentuhan di taman baca ya, jadi cara berpikir sama baca tulisnya agak lumayan. Di sekolahku tentunya bukan cuma kami murid yang berjuang untuk bisa sekolah. Jauh sebelumnya ada guru yang mendirikan sekolahku ini dan menjadi pengajar satu-satunya di sekolahku. Ya, dialah Pak Oman. Walaupun Pak Oman adalah pelita untuk anak-anak di desa ini dengan cara menjadi pendidik, tapi Pak Oman tidak memiliki latar belakang sebagai guru loh teman. Pak Oman juga bukan warga asli desa ini, tapi pendatang yang tujuan awalnya adalah untuk berkebun. Sekitar tahun 90-an, banyak anak-anak di desa ini tidak bersekolah. Fasilitas sekolah yang sangat jauh menjadi alasan mereka tidak bersekolah. Prihatin dengan keadaan itu, di tahun 1999, Pak Oman mulai bertekad untuk membangun tempat belajar baca dan tulis untuk pelosok Karawang Barat ini. Jadi banyak masyarakat yang membawa anak-anak putus sekolah dan juga yang belum juga belum sekolah juga. Nah, disitulah tersentuh hati Bapak itu. Ya, bagaimana ini anak-anak jangan sampai tidak bisa baca tulis lah, awalnya seperti itu. Alhamdulillah berkat ya dukungan dari warga sekitar dan juga wali-wali murid waktu itu, alhamdulillah berdirilah satu bangunan kayak seperti kandang kerbau lah gitu. Tidak pakai dinding, tidak ada kursi, meja, itulah apa seadanya. Jangan sampai anak-anak itu waktu hujan kehujanan, dan kalau waktu panas kepanasan, itu saja. Yang awalnya untuk tempat belajar, baca dan tulis, tempat itu pun menjadi sekolah bayangan secara resmi untuk SDN Wanajaya 3. Hanya Pak Oman dan teman-temannya guru sebagai pengajar saat itu. Desa dan sekolahku ini berada di kawasan perhutani teman. Dengan sistem pinjam pakai, maka dari itu bangunan sekolahnya tidak boleh permanen. Bangunan sekolahku yang saat ini sudah paling bagus daripada sebelumnya berkat bantuan orang baik dan juga dana BOS dari sekolah. Kegiatan belajar di sekolahku bisa berjalan lancar. Sejak menjadi sekolah bayangan, Pak Oman diangkat menjadi guru honorer. Seiring berjalannya waktu dan banyak perjuangan yang dilalui, di tahun 2015 Pak Oman lolos tes untuk menjadi guru PNS. Tapi menjadi guru PNS cuma Pak Oman rasakan selama 4 tahun dan harus pensiun karena umur. Tapi ketika Pak Oman pensiun, ia harus menerima tidak mendapatkan uang pensiunan. Karena PNS yang mendapatkan uang pensiun harus memiliki masa kerja selama 5 tahun.
ada ataupun tidak ada jabatan, Pak Oman akan terus menjadi guru. Tekadnya sangat kuat untuk mencerdaskan anak-anak di wilayah terpencil ini. Terima kasih ya Pak sudah berjuang untuk memperbaiki masa depan aku dan teman-teman. Semangat Bapak sangat menular pada kami. Bahkan kebaikan Bapak juga menular kepada banyak orang. Buktinya di tahun 2010 juga dibangun sekolah non-formal setara SMP dan SMA. Jadi kami yang sudah lulus dari sekolah dasar bisa melanjutkan sekolah dan Pak Oman lagi yang menjadi gurunya. Pak Oman ngajar, kadang-kadang masuk kelas, ngejelasin tentang pelajarannya, terus dikasih tugas, terus ke kelas lain ngasih tugas lagi. Soalnya kan kelas lain juga gak ada yang ngajar. Kasian Kak, soalnya kan gurunya cuma 1. Terus kelasnya SD 1 sampai 6. Kadang-kadang SMP SMA kalau gak ada gurunya sama Pak Oman dikasih tugas. 24 tahun pun berlalu sejak berdirinya sekolah terpencil ini. Sekarang jumlah semua muridnya 150 anak. Jumlah yang luar biasa bagi sekolah yang berada di pelosok desa, yang sangat jauh dari hingar-bingar kehidupan kota. Itu artinya anak-anak desa ini sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Semangat untuk belajar yang terus bergelora menandakan pola pendidikan di desa ini dinilai telah berhasil. Jauh dari bangunan sekolah, ada warung sederhana tempat biasa aku dan teman-teman jajan. Untuk menambah pemasukannya yang kembali menjadi guru honorer, Pak Oman juga dibantu istrinya membuka warung ini. Warung ini juga sekaligus tempat tinggal sementara Pak Oman, karena desa asal Pak Oman sangat jauh. Kasihan kalau harus pulang pergi untuk mengajar. Jadi bisa dibilang Pak Oman sekaligus penjaga sekolah ini. Selain membuka warung sederhana, Pak Oman juga bertani, lagi-lagi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah selesai mengajar, Pak Oman berganti profesi menjadi petani. Tanah di desaku sangat subur, teman. Jadi Pak Oman bisa menanam buah, sayur, dan padi. Ya kalau mendapat bahasa sih inilah kita harus wajib syukuri juga lah. Itu walaupun kita honor tidak, kalau dihitung-hitung tidak mencukupi, tapi kan alhamdulillah bisa cukup. Dan juga masalah yang ngurus anak-anak ini ya emang ini kewajiban kita lah. Dari mana? Kok basah bajunya? Yuk. Hujan. Rumahnya di mana? Dekat tanjakan. Ya udah, kita ke kelas aja yuk. Yuk. Apa aku bilang teman? Kami sangat semangat untuk sekolah kan? Lihat saja temanku sampai menerjang hujan. Yang penting bisa hadir di sekolah untuk belajar. Sudah 4 tahun ini, kakak-kakak relawan dari komunitas Taman Baca Pelosok Bumi Karawang mengabdi mengajar kami di sekolah. Awalnya kakak relawan ini hanya membangun taman baca, tapi karena terinspirasi dengan sosok Pak Oman yang mengajar sendirian, akhirnya mereka secara bergantian datang setiap hari untuk mengajar kami. Kita sudah menyediakan taman baca, tapi di sisi lain anak-anak yang di sini itu kemampuan membacanya masih di bawah standar, sehingga hal itu yang menyebabkan mereka
melakukan pengabdian untuk membantu mereka belajar membaca. Kemudian membantu juga Pak Oman. Kakak relawan juga tak kalah perjuangannya untuk bisa sampai ke sekolah. Apalagi kalau hujan seperti ini, jalanan tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Kita semua harus berjalan kaki. Kalau beberapa orang memilih untuk beristirahat atau berpergian di hari Sabtu untuk menghilangkan penat, tapi kakak-kakak relawan justru memilih untuk mengajar di sekolah terpencil. Mana Indonesia, mana? Pertama kali waktu itu saya datang ke sini itu pada bulan April 2021. Itu kondisi jalanannya sangat-sangat memprihatinkan ya. Tidak seperti sekarang ini, waktu itu jalannya benar-benar masih sempit, hanya untuk kendaraan bermotor saja. Dan pertama kali saya nyampe ke sini, saya sungguh-sungguh tercengang. Karena emang benar-benar nggak menyangka kalau misalnya di Karawang itu ada sebuah sekolah yang seperti ini. Karena posisinya itu berada di belakang ini ya, kawasan industri. Jadi atas dasar itulah saya masih terus berjalan sampai saat ini. Apa yang Pak Oman lakukan dari hati sampai-sampai bisa menginspirasiku. Kelak kalau aku sudah besar, aku ingin menjadi guru agar bisa mengajar untuk anak-anak di desaku. Aku juga ingin mengikuti pengabdian Pak Oman. Tapi apakah aku bisa sekuat Pak Oman? Profesi mana? Ayo. Siti mau jadi guru kayak Pak Oman. Soalnya kan bisa ngajarin anak-anak juga. Tapi enggak Siti aja yang ngajar sendiri. Soalnya kan capek nanti bolak-balik. Desaku memang gelap karena tak ada listrik. Tapi bukan berarti itu jalan buntu bagiku dan teman-teman menuju cita-cita. Selama ada terang yang dibawa Pak Oman, di situ pula semangat kami tidak akan pernah padam. Semoga cerita kecil di pelosok Karawang akan selalu melekat di hati dan menuntun kami meraih masa depan.